Hai Crash Troopers, Babang Bima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Selama ini kita banyak mendengar dan melihat sendiri hal-hal di dunia yang mungkin udah jadi rahasia umum. Tapi ternyata kalau ditelusuri lagi, banyak fakta-fakta yang belum kita tahu atau bahkan tidak tepat loh. Nah, berikut ini ada beberapa hal umum yang ternyata punya fakta menarik di baliknya. Ternyata kura-kura nggak selalu berjalan lambat loh, terutama jika sedang tertarik dengan lawan jenis dan merasa terancam. Kayak video ini nih, yang memperlihatkan si kura-kura kabur saat didekati manusia. Wow, that's fast. Tuh kan guys, calon-calon menang lomba lari nih si Om Kura-kura. Selain itu, kura-kura juga punya fakta menarik lainnya loh. Salah satunya yaitu ada yang bisa bernafas lewat dubur. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh kura-kura air tawar yang disebut Fitzroy River Turtle. Ia bisa bertahan di dalam air dalam waktu yang lama sekitar 3 hari tanpa mengambil nafas ke permukaan air. Wah, hebat juga nih si Om Kura-kura. Kalau ditanya tempat terjorok di dunia, mungkin kita mikirnya toilet ya guys. Secara itu kan tempat pembuangan kotoran, tapi kalian yakin kalau toilet adalah tempat paling jorok? Pasalnya ternyata tempat paling jorok adalah keyboard komputer. Dilansir dari detik.com, lembaga konsumen Inggris melakukan penelitian terhadap 33 keyboard yang dipakai sehari-hari. Hasilnya, 4 diantaranya dinyatakan berpotensi membahayakan kesehatan karena banyak bakteri yang bertebaran. Bahkan, keyboard itu mengandung bakteri 5 kali lebih banyak daripada dudukan toilet. Bakteri yang terkandung seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Bakteri-bakteri itu bisa jadi biang keracunan makanan dengan menyebabkan sakit perut. Juga infeksi kulit di tubuh manusia ketika kita tak membersihkan tangan selepas menggunakan keyboard. Ngeri juga ya. Nyatanya uang bisa loh memberi banyak hal yang kita inginkan, termasuk ketenangan pikiran, perasaan sukses, dan kebebasan hidup sesuai keinginan. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Boston Private, dari 300 responden yang diteliti, hasilnya 70% responden survei menjawab bahwa kekayaan memungkinkan mereka mandiri, bebas secara finansial, dan bisa membuat mereka berwisata kemana saja. Selain itu, bagi sebagian orang, uang juga bisa menciptakan kebaikan karena mereka bisa memberi banyak kepada siapapun yang membutuhkan. Bener juga sih. Intinya kalau punya banyak duit, pasti lebih bahagia ya guys. Jadi kata siapa uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Sambal dan makanan pedas lainnya sering diklaim sebagai makanan yang nggak sehat dan bikin pencernaan terganggu. Padahal, makanan pedas bisa dimanfaatkan sebagai obat loh. Dilansir dari hellosehat.com, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sensasi panas dari capsaicin di dalam cabai bisa menghasilkan pembakaran lemak atau baik buat diet. Makanan pedas juga baik untuk kesehatan jantung. Hal ini karena capsaicin dalam cabai efektif menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Selain itu, menurut American Association for Cancer Research, senyawa capsaicin juga disinyalir memiliki kemampuan untuk memperlambat beberapa jenis kanker, seperti kanker prostat, payudara, pankreas, dan kandung kemih. Siapa di sini yang doyan ngemilin biji bunga matahari alias kuaci? Jangan cuma ngemilin aja, kalian juga harus tahu nih cara pembuatannya. Nah, biji bunga matahari ini pada awalnya berasal dari kelopak bunga matahari yang besar. Cara memanennya juga nggak gampang seperti yang dibayangkan guys. Untuk memanen biji, kita harus mengawasi tingkat kematangannya secara hati-hati. Kepala bunga yang sudah siap panen kemudian dipotong dan biji di dalamnya diambil menggunakan tangan atau garpu sampai rontok semua.
you once you start making a little hole, huh? Yeah, that's like. Habis itu, biji bunga tersebut dimasukkan ke dalam air dan direndam dengan garam selama 24 jam. Setelah direndam seharian, biji bunga matahari ini kemudian dikeringkan dan dimasukkan ke dalam oven selama beberapa menit. Nah, udah deh biji bunga matahari ini jadi kuaci yang sering kalian makan. Dari sini kita jadi nggak heran kalau kuaci super dibanderol dengan harga yang sedikit mahal. Ya iyalah, prosesnya aja ribet begitu. Kalau kehabisan gula, kita gampang banget tinggal beli ke warung. Nah, tapi sebelum gula ada di warung dan supermarket, proses pembuatannya panjang loh guys. Gula yang kita konsumsi setiap hari awalnya berasal dari pohon tebu. Setelah pohon tebu dipanen, tebu tersebut harus segera dibawa ke pabrik gula untuk segera diolah. Soalnya kalau dibiarkan terlalu lama, maka kadar dan glukosanya semakin berkurang guys. Di pabrik pembuatan gula, tebu-tebu tersebut dipilah, dicuci, kemudian masuk pada proses penggilingan. Ini merupakan proses inti karena tujuannya untuk memeras air sari tebu atau biasa disebut nira. Untuk mendapatkan nira yang maksimal, biasanya pemerasan dilakukan berkali-kali guys. Setelah itu dilakukanlah proses pemanasan, pengendapan, dan penyaringan. Kalau bahan gula sudah steril, maka dilakukan penguapan supaya nira yang encer menjadi kental. Nah, kalau udah kental, masuk ke proses pengkristalan. Tapi nggak sampai di situ loh. Meskipun gula udah dalam bentuk kristal, ada proses putaran untuk memisahkan kristal dengan larutan yang masih menempel. Kalau sudah, tinggal tahap pengeringan dan pendinginan deh. Jadi, gula tersebut siap dipasarkan dan kalian konsumsi. Cukup panjang ya guys prosesnya. Para samurai terkenal dengan pedang yang mereka miliki yang disebut katana. Untuk membuat pedang katana, butuh teknik yang luar biasa loh. Makanya hanya ahli pedang yang bisa membuatnya. Pertama nih, mereka harus memilih jenis bahan permata baja atau tamahagane. Bahan baja tersebut kemudian dipanaskan dan ditempa dengan palu berkali-kali supaya menjadi satu besi panjang yang rata. Setelah itu dilakukanlah proses togishi atau mempertajam pedang. Ini harus dilakukan berkali-kali menggunakan pengasah khusus guys. Selanjutnya adalah proses pembuatan sarung pedang dari kayu. Lama pembuatannya sendiri bisa sampai 2-3 bulan guys. Hal ini dikarenakan pengecatan sarung pedang dilakukan sekitar 10 kali hingga sarung pedang tampak mengkilat. Wah, bikin satu pedang katana aja lama bener ya guys. Waktu masih kecil, kalian pasti sering mewarnai dengan krayon kan? Nah, kalian tahu nggak gimana proses pembuatannya? Ternyata krayon ini bahan dasarnya adalah lilin parafin yang dilelehkan dengan suhu 62 derajat Celcius. Setelah lilin meleleh, maka campurkan dengan bahan-bahan lain, salah satunya adalah bubuk pewarna. Di pabrik krayon biasanya ada sekitar 127 warna yang tersedia dan bisa dicampurkan untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Nah, kalau udah dan diaduk selama 45 menit, cairan tersebut siap dicetak. Tentu saja mencetaknya pakai mesin ya guys. Mesin itu disebut mesin injeksi cairan yang bisa membentuk 13.000 krayon per jam. Kalau udah selesai dibentuk, tinggal masuk ke proses labeling deh guys. Botol kaca pada minuman kayaknya sekarang jadi pilihan masyarakat ya guys. Pasalnya kaca tidak berpori dan kedap terhadap reaksi kimia. Jadinya aman. Tapi kalian tahu nggak guys gimana proses pembuatan botol kaca? Bahan baku utama pembuatannya adalah pasir kuarsa dan bahan lainnya yang dilelehkan pada suhu tinggi. Setelah itu, bahan botol kaca yang sudah dipanaskan tersebut disuntikan ke dalam cetakan, didinginkan, dipotong, dan ditempa untuk membentuk botol kaca. Jadinya akan langsung membentuk botol.
Setelah itu masuk ke dalam mesin untuk dibersihkan, kemudian siap dikirim ke produsen. Proses pembuatannya kalau kita lihat cukup sederhana ya guys. Keuntungan botol kaca juga mudah dibersihkan dan dapat digunakan berulang kali. Cuma minusnya punya beban yang lebih berat aja dari botol plastik.